Candi Borobudur. Siapa sih yang tidak kenal akan Candi Borobudur, peninggalan ataupun mahakarya nenek moyang kita? Tentulah semua sudah mendengar dan mengetahui bahwa Candi Borobudur merupakan salah satu dari World Heritage ataupun salah satu dari warisan budaya dunia. Candi Borobudur selain menakjubkan tentunya, tetapi Candi Borobudur pun mempunyai banyak sekali hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. Seperti halnya ada relief, merupakan ukiran timbul ataupun pahatan yang berada di dinding Candi Borobudur, juga yang berada di pagar langkan. Ternyata stupa ataupun hiasan-hiasan yang lain di Candi Borobudur tidaklah hanya merupakan sebuah hiasan saja, tetapi semua itu sebenarnya mengandung makna yang dalam apabila kita cermati. Relief salah satunya. Relief yang ada di Candi Borobudur ada dua macam, yaitu relief yang bersifat naratif dan juga ada relief yang bersifat dekoratif. Relief yang merupakan relief naratif yaitu relief yang mempunyai cerita. Kalau kita ingin melihat seluruhnya daripada relief yang di Candi Borobudur, maka kalau kita bentangkan dari satu sama yang lain, maka akan mencapai jarak 3 km panjangnya. Relief Candi Borobudur sebetulnya mengandung makna yang sangat dalam. Relief-relief yang ada di Candi Borobudur mempunyai banyak sekali ragamnya. Ada relief stupa, musik, tempat peribadatan, flora, fauna, dan juga relief manusia. Relief-relief tersebut sebetulnya mempunyai banyak sekali cerita yang mengajarkan kepada makhluk ataupun kepada kita semua untuk selalu berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan dan binatang. Relief-relief tersebut juga mengajarkan budi pekerti kepada generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Relief juga merupakan media seniman pada zaman dulu dalam menyampaikan suatu pesan. Relief-relief itu bercerita tentang kepahlawanan, tentang kasih sayang, serta tentang keagamaan. Dalam cerita relief tersebut dikisahkan, pada suatu hari ada seekor burung yang sedang terbang menikmati indahnya alam. Tiba-tiba burung itu melihat seekor singa yang nampak letih, jalannya pun sempoyongan karena kesakitan. Lantas burung itu mendatangi singa seraya bertanya, "Wahai singa, mengapa kamu nampak seperti tidak biasanya? Jalanmu sempoyongan seperti habis berkelahi. Ada apa gerangan dengan dirimu, wahai singa? Ceritakanlah padaku." Dan ternyata singa itu sedang mengalami suatu persoalan. Dengan merasa iba, burung itu kemudian ingin menolongnya dengan mengambil sebuah ranting pohon yang diletakkan tegak di dalam kedua rongga mulutnya dan sambil bergumam, "Buka mulut lebar-lebar, bro." Dan setelah itu diambilnyalah tulang yang ada di dalam tenggorokan sang singa. Dan pada akhirnya singa itu pun merasa lega dan bahagia sekali karena merasa penderitaan semuanya sudah berakhir. Tetapi beberapa hari kemudian musim kemarau pun tiba. Biji-bijian tumbuh-tumbuhan semakin jarang, sehingga membuat burung pun kesulitan dalam mendapatkan makanan. Dari burung di mana dia bertengger, dia melihat seekor singa yang sedang mencabik-cabik rusa sebagai santapannya.
singa seraya berkata, wahai singa sang Raja Rimba, bolehkah saya meminta sedikit daripada makanan yang kamu punya? Tetapi apa yang terjadi kepada singa? Apa jawaban singa? Singa berkata, apa kamu bilang burung? Apakah kamu tidak ingat ketika kamu berada di dalam mulut saya, kamu selamat karena tidak saya makan? Kemudian burung pun itu kembali pergi dengan tidak merasa dendam sama sekali. Konon dewa menyarankan kepada burung untuk mematuk mata daripada singa, tetapi tidak dia lakukan. Dari cerita tersebut ada pesan moral yang bisa kita dapati, yaitu ketika kita menolong orang lain, hendaklah kita menolong dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain, dan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi satu sama lain, tidak egois ataupun mementingkan diri kita sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, pemuda ataupun remaja pada zaman sekarang sangatlah jauh berbeda dengan pada zaman dahulu. Remaja pada zaman sekarang